Shalom, berjumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan judul Para Pendahulu. Dan kiranya saudara-saudara sekalian telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini, dan biarlah diskusi ini dapat menambah dan memperdalam pengetahuan kita tentang topik pekan ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan, dan saat ini Tuhan kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya hikmat dari surga akan menyertai kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik apa yang kami pelajari lewat pelajaran ini. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, dalam pendalaman kita pekan ini saya Pendeta Felix Gosal akan ditemani oleh Pendeta Widodo Purwanto. Dan seperti biasa ada 4 bagian dari pendalaman Alkitab kita. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah. Kemudian yang kedua kita akan menggali makna ayat hafalan. Dan yang ketiga kita membahas pokok-pokok bahasan dari hari per hari pelajaran kita pekan ini. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan melihat aplikasi penerapan dari pelajaran pekan ini. Nah, mari yang pertama, mari kita lihat dasar firman Allah. Nah, di dalam dasar firman Allah pelajaran kita pekan ini, yang pertama kita bisa melihat Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Di dalam pasal ini, Daniel menjelaskan mimpi Raja Nebukadnezar tentang sebuah patung besar dari berbagai bahan yang kemudian dihancurkan oleh sebuah batu. Nah, patung ini melambangkan kerajaan-kerajaan dunia yang akan datang. Sedangkan batu tersebut melambangkan kerajaan Allah yang kekal dan tak tergoyahkan. Kemudian kita datang pada Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 dan 18. Di dalam pasal ini kita dapat melihat Raja Nebukadnezar kemudian mendirikan patung emas dan memerintahkan semua orang untuk menyembah patung tersebut. Tetapi ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak karena iman mereka kepada Allah. Mereka lalu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala tetapi diselamatkan oleh Allah. Dan mereka berkata bahwa Allah pasti akan menyelamatkan mereka, atau sekalipun tidak, mereka tetap tidak akan menyembah Allah lain. Dan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 17, kita dapat melihat dasar Alkitabiah yang berikut, yaitu gambaran tentang binatang yang kedua yang muncul dari dalam bumi. Di mana binatang ini memiliki 2 tanduk sama seperti anak domba dan berbicara seperti naga. Binatang ini membuat orang menyembah binatang yang pertama, yaitu Antikristus, melakukan tanda-tanda palsu dan memaksa semua orang untuk menerima tanda binatang atau tanda 666 di tangan atau di dahi sebagai simbol ketaatan kepada Antikristus. Kemudian dasar yang selanjutnya adalah Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Di sini Paulus menjelaskan bahwa manusia telah menolak mengenal Allah meskipun bukti yang Allah telah berikan itu jelas. Oleh karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang jahat. Manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan berhala dan kesesatan moral, sehingga dosa mereka dimulai dari penyembahan kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Dasar Alkitabiah selanjutnya adalah Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 17. Di dalam perikop ini, Raja Herodes membunuh Rasul Yakobus dan menangkap Petrus. Saat Petrus di penjara, jemaat berdoa sungguh-sungguh untuk Petrus. Malaikat Tuhan kemudian membebaskan Petrus secara ajaib dari penjara. Dan ketika ia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus, orang-orang awalnya tidak percaya sampai mereka melihat dia sendiri. Kemudian dasar Alkitabiah selanjutnya adalah Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14. Di sini kita melihat Yesus masuk ke rumah ibadah bertemu dengan seorang yang lumpuh, dan orang Farisi coba menjebaknya dengan menanyakan apakah boleh menyembuhkan pada hari Sabat.
Yesus kemudian menjawab bahwa menyelamatkan nyawa lebih penting daripada aturan Sabat. Lalu Yesus kemudian menyembuhkan orang itu dan orang Farisi menjadi marah dan memutuskan untuk membunuh Yesus. Nah, saudaraku, mari kita lihat pengertian judul dari pelajaran pekan ini, yaitu para pendahulu. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, sebenarnya siapa yang dimaksudkan dengan para pendahulu dan apa kisah yang penting dari para pendahulu baik yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saudara, para pendahulu dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita merujuk kepada tokoh-tokoh Alkitab yang setia. Mereka setia kepada Allah meskipun menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan atau situasi yang menguji iman mereka. Dan kisah mereka menjadi contoh bagi umat percaya di akhir zaman, terutama dalam menghadapi tantangan yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Kalau kita melihat contoh-contoh yang ada di dalam Perjanjian Lama, di situ ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka menolak penyembahan patung, meskipun mereka dihadapkan pada hukuman mati, yaitu akan dibakar di dalam dapur api. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Daniel. Tetap berdoa kepada Allah meskipun dilarang, walaupun dia harus dilempar ke dalam gua singa, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ada Nuh di sana, tetap taat membangun bahtera meskipun diejek. Ada Lot yang dipelihara saat Sodom dan Gomora dihancurkan. Ada Yusuf yang tetap mempertahankan integritas. Ada Elia yang berdiri melawan penyembahan Baal meskipun hanya seorang diri. Kemudian juga ada Yeremia yang tetap memerintahkan firman Allah meskipun di penjara. Kalau kita melihat contoh selanjutnya di dalam Perjanjian Baru, ada Yohanes Pembaptis. Tokoh yang dihukum mati karena menegur Herodes. Kemudian para rasul seperti Petrus, Paulus, mereka dianiaya karena memberitakan Injil. Dan contoh yang lain adalah jemaat yang mula-mula, yaitu gereja yang dianiaya, yang tetap setia walaupun mengalami penganiayaan seperti jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Nah, kalau begitu, apa pelajaran dari para pendahulu yang dikemukakan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita? Nah, saudara, paling sedikit ada 5 pelajaran dari para pendahulu ini. Pelajaran yang pertama yaitu tentang kesetiaan kepada Allah di atas segalanya. Kita dapat melihat itu cerita seperti cerita Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Kemudian pelajaran yang kedua, tidak takut pada ancaman manusia. Elia sekalipun diancam oleh Isabel. Kemudian Yeremia, Yohanes Pembaptis, mereka tetap teguh. Kemudian pelajaran yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Contoh Nuh diselamatkan. Kemudian ada Lot di sana. Tuhan menuntun keluarga ini. Ada Yusuf yang kemudian Tuhan selamatkan dan mengangkat derajatnya. Bahkan cerita-cerita yang lain seperti Daniel di gua singa. Pelajaran yang keempat adalah pelajaran tentang iman yang teguh menghasilkan penyertaan Allah. Api tidak dapat membakar orang-orang yang memiliki iman. Mereka tidak dapat melukai umat Tuhan. Singa tidak dapat melukai Daniel. Dan pelajaran yang kelima adalah kemenangan akhir adalah milik Allah. Wahyu menunjukkan kehancuran Babel dan juga kemenangan umat yang telah ditebusnya. Nah, selanjutnya apa kisah para pendahulu yang ada kaitannya dengan buku Wahyu? Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Tetapi harus kita pahami bahwa kitab Wahyu ini banyak memakai simbol-simbol yang mirip sebenarnya dengan pengalaman para pendahulu. Seperti contohnya penyembahan patung, dan kita bisa lihat itu penyembahan patung melawan penyembahan Allah yang kita bisa lihat itu di dalam Wahyu pasal 13 ayat 15. Dan ini seperti pengalaman para pendahulu, yaitu ketika Daniel atau Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel pasal 3, mereka melawan patung Nebukadnezar. Yaitu ada motif yang sama, ada pola yang sama. Yaitu pengalaman para pendahulu di mana mereka diperhadapkan untuk menyembah patung. Di Wahyu pasal 13 ayat 15 mengatakan bahwa umat Tuhan juga akan mengalami hal yang sama, yaitu mereka akan diperhadapkan
dengan penyembahan. Kemudian yang berikut hubungan atau koneksi yang kita bisa lihat dari pelajaran ini yaitu tentang penganiayaan terhadap umat Allah. Wahyu pasal 13 ayat 7, Sadrak, Mesak, dan Abednego dianiaya, para nabi dianiaya. Di dalam kitab Wahyu juga dijelaskan, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 7, bahwa umat Tuhan akan dianiaya. Kemudian yang berikut adalah tentang pemeliharaan Allah di tengah krisis. Seperti kisah Elia, dia dilindungi pada saat pelarian. Demikian juga di dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan juga ayat 14. Ada pemeliharaan Allah di tengah-tengah krisis. Ayat inti kita diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, apa latar belakang 2 Timotius 1? Dan kenapa ditulis dari Paulus kepada Timotius yang melayani Efesus? 2 Timotius adalah surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius secara pribadi, sebagaimana tertera jelas di pasal yang pertama ayat 1 dan 2, dan kepada jemaat di Timotius secara umum. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 325 menginformasikan bahwa ini merupakan surat Rasul Paulus yang terakhir yang ditulis ketika dia berada dalam penjara di Roma untuk kedua kalinya dan ditulis pada saat-saat terakhir dalam hidupnya sesuai dengan gambaran yang diberikan Rasul Paulus sendiri pada pasal yang keempat ayat 6-8. Dalam 2 Timotius 1 ayat 4, dia rindu dan mendesak Timotius untuk menemuinya sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Nah, 2 Timotius 1 berisi salam pembuka Rasul Paulus dan juga penguatan kepada Timotius untuk tetap bertahan dalam iman di tengah-tengah penderitaan yang dialami karena pemberitaan Injil serta tetap teguh dalam kepemimpinannya menggembalakan jemaat di Efesus. 2 Timotius 1 ayat 8 dan 12 katakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dari Paulus kepada Timotius yang melayani Efesus, karena memang Timotius telah ditugaskan Paulus untuk melayani di jemaat Efesus. Latar belakangnya dicatat dalam suratnya yang pertama kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat 3-4 katakan, ketika aku di sini Paulus, hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau, Timotius, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Surat 2 Timotius adalah surat Paulus kepada Timotius yang telah tinggal dan melayani serta menggembalakan jemaat di Efesus. Nah, siapa kita yang dimaksud dalam ayat ini serta apa maksud dari Allah memberikan? Bagaimana cara Allah memberikan, kepada siapa dan mengapa diberikan? Kita yang dimaksud dalam ayat inti merujuk pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6. Paulus dan Timotius sebagai konteks dekatnya, itu yang dimaksud dengan kita, dan aplikasi umumnya ialah orang-orang percaya. Kemudian frase Allah memberikan menekankan fakta bahwa baik iman, panggilan, motivasi, semangat, dan keberanian semuanya berasal dari Allah. Menurut Andrews Bible Commentary halaman 1801 dan 1802, cara Allah memberikannya ialah melalui Yesus Kristus dan secara spesifik lagi melalui Roh Kudus. Khusus kepada Timotius itu diberikan melalui penumpangan tangan menurut ayat sebelumnya. Paulus menekankan dalam 2 Timotius 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Andrews Bible Commentary halaman 1802 menekankan bahwa tidak ada batasan atas penggunaan dan pengaruh dari seseorang yang dikuduskan bagi kehendak Allah dan dibimbing oleh Roh Kudus. Mengapa demikian? Konteks 2 Timotius 1 menggambarkan bahwa Allah memberikan itu untuk maksud pemberitaan Injil Yesus Kristus dan supaya Timotius tahan dalam setiap penderitaan yang harus dihadapi oleh sebab pemberitaan Injil itu. Efesus 4 ayat 12 Paulus katakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan,
bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan 2 Timotius 3 ayat 17 menyatakan hal yang sama, yaitu agar tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pena inspirasi dalam buku From the Heart halaman 62 katakan bahwa kita harus memiliki Roh Kudus bersama kita ketika kita bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa yang telah jatuh. Kemampuan manusiawi kita akan sia-sia jika tidak disatukan dengan agen surgawi ini, dan itulah yang diberikan Allah. Sekarang apa pengertian roh ketakutan dan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban? Roh ketakutan atau kata Yunaninya delias menurut Thomas Delea dan Hein P. Griffin dalam The New American Commentary volume 34 halaman 189 adalah suatu semangat para pengecut yang tergoyahkan dan menyerah ketika tantangan dan penderitaan datang saat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dalam hal ini, tidak memiliki keberanian menderita Injil. Itulah yang dimaksudkan dengan roh ketakutan. Sedangkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 329 adalah semangat yang menggerakkan kekristenan sejati. Daniel C. Araike dan juga Howard Hatton dalam A Handbook on Paul's Letter to Timothy and Titus halaman 174 mengatakan bahwa roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban ini mengacu pada kekuatan rohani yang memampukan seorang Kristen menang atas keadaan yang tidak menguntungkan dan tetap setia kepada Tuhan yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Our Father Cares halaman 136 pena inspirasi katakan, Roh Kudus adalah kekuatan kita dalam pekerjaan pembentukan karakter menurut keserupaan ilahi dan menolong kita untuk mendapatkan kemenangan atas pencobaan. Kita lanjut kepada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu apa kisah yang ada di dalam Daniel pasal 2. Nah, di dalam Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar, Raja Babylon, mendapat mimpi yang mengganggu tentang bagian atau tentang sebuah patung yang memiliki bagian-bagian tubuh yang terbuat dari berbagai logam. Nah, kalau kita melihat cerita ini, di sana ada kepala dari emas melambangkan kerajaan Babel, kemudian kerajaan sesudah itu yaitu Media Persia yang dilambangkan dengan dada dan perak, dada dan lengan dari perak. Kemudian ada perut dan paha dari tembaga, yaitu kerajaan Yunani. Lalu kemudian ada kaki yang terbuat dari besi melambangkan kekaisaran Romawi. Dan kemudian kaki yang terbuat dari besi bercampur tanah liat. Ini adalah pecahan kerajaan Romawi yang merujuk kepada Eropa modern. Yang dimana menandakan bahwa mereka ini adalah satu bangsa tetapi tidak bisa bersatu kembali. Tidak bisa dipersatukan, sama seperti besi tidak dapat bersatu dengan tanah liat. Nah, saudaraku yang terkasih, mimpi ini berakhir dengan batu yang kemudian datang tanpa ada tangan manusia, dan kemudian batu ini menghancurkan patung, dan kemudian patung ini hancur menjadi gunung dan memenuhi bumi. Di mana batu ini adalah lambang dari kerajaan Allah yang kekal. Itu dicatat di dalam Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45. Nah, kalau begitu, mari kita lihat apa pengertian nubuatan apokaliptik dan mengapa nubuatan Daniel pasal 2 ini menjadi landasan dari nubuatan apokaliptik dari seluruh nubuatan kitab Daniel. Nah, saudara yang kekasih, pada dasarnya ada dua macam nubuatan. Nubuatan yang pertama disebut dengan nubuatan apokaliptik dan yang kedua adalah nubuatan klasik atau profetik. Nah, saudaraku yang terkasih, nubuatan klasik itu adalah nubuatan yang bersifat kondisional. Artinya bergantung pada respon umat. Contohnya Yunus dan Niniwe ada perubahan. Semuanya bisa terjadi kalau ada respon. Kemudian yang kedua, nubuatan klasik ini juga adalah nubuatan yang fokus kepada kehidupan sosial dan moral. Contohnya tentang penyembahan berhala, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nubuatan klasik ini memiliki gaya bahasa yang langsung dan jelas. Dan yang keempat, nubuatan klasik atau profetik ini berfokus pada pemulihan, contohnya pemulihan dari pembuangan di Babel. Sedangkan nubuatan apokaliptik ini berbeda. Kenapa? Karena yang pertama, nubuatan apokaliptik adalah nubuatan yang tidak bersyarat. Artinya itu pasti terjadi. Nubuatan ini tidak bergantung pada respon manusia.
Kemudian yang kedua, nubuatan apokaliptik ini menggunakan simbol-simbol. Jadi gaya bahasanya itu adalah gaya bahasa yang menggunakan simbol-simbol. Ada penglihatan yang misterius yang muncul di dalam nubuatan ini. Yang ketiga, nubuatan apokaliptik ini memberikan gambaran pertentangan yang besar antara Allah dan iblis. Dan yang keempat, nubuatan apokaliptik ini selalu berfokus tentang akhir zaman. Nah, di dalam Handbook of Seventh-day Adventist Theology halaman 785, di sana dikatakan bahwa kata apokaliptik berasal dari kata Yunani yaitu apokalipsis yang berarti wahyu atau pengungkapan. Nah, penggunaan kata apokalipsis pertama yang dibuktikan kebenarannya adalah dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 yaitu wahyu Yesus Kristus atau apokalipsis Yesus Kristus. Jadi dengan sederhana, nubuatan apokaliptik ini adalah nubuatan yang mengungkapkan rencana Allah secara simbolis sehingga dan seringkali mencakup urutan peristiwa sejarah hingga pada akhir zaman. Nah, oleh karena itu mungkin kita bertanya, mengapa Daniel 2 ini menjadi fondasi dari seluruh nubuatan apokaliptik di dalam kitab Daniel, bahkan kitab Wahyu. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kitab Daniel atau Daniel pasal 2 ini menyediakan kerangka waktu sejarah dari zaman Daniel hingga akhir zaman. Alasan yang kedua, karena nubuatan Daniel pasal 2 ini menetapkan pola nubuatan yang menjadi dasar nubuatan selanjutnya, yaitu Daniel pasal 7, Daniel pasal 8, Daniel pasal 11. Dan yang terakhir, yang ketiga, alasan kenapa Daniel pasal 2 ini menjadi fondasi karena Daniel pasal 2 ini mengungkap bahwa semua kerajaan dunia bersifat sementara dan akan digantikan oleh kerajaan Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 773 mengatakan, mimpi atau khayal Daniel 2 adalah dasar dari semua visi selanjutnya atau khayal selanjutnya. Semuanya didasarkan pada garis besar sejarah dunia yang sama. Masih di jilid yang sama, halaman 758 Bible Commentary mengatakan, Daniel 2 adalah kunci untuk memahami nubuatan selanjutnya dalam Daniel dan Wahyu karena memberikan struktur dasar tentang pergantian kerajaan dunia. Nah, selanjutnya, apakah nubuatan Daniel 2 sudah semuanya tergenapi? Apakah ada penting bagi kita saat ini dan ke depannya? Nah, mari kita lihat, apakah semua nubuatan kitab Daniel pasal 2 ini sudah digenapi atau belum? Nah, saudara, dapat kita katakan bahwa sebagian besar nubuatan Daniel pasal 2 telah digenapi. Babylon, Media Persia, Yunani, Roma, ini mereka telah jatuh. Mereka bangkit jatuh sesuai dengan urutan di dalam sejarah. Sedangkan perpecahan Roma ke dalam kerajaan-kerajaan Eropa itu telah terjadi pada abad ke-5 Masehi. Dan saat ini kerajaan-kerajaan tersebut tidak pernah bersatu kembali. Itu adalah Eropa Barat. Meskipun banyak usaha yang telah dilakukan seperti pernikahan, aliansi politik, bahkan Uni Eropa, usaha ini gagal. Jadi dapat kita katakan sebagian besar nubuatan Daniel pasal 2 sudah digenapi. Tetapi ada bagian akhir dari nubuatan ini yang belum digenapi, yaitu pada saat batu akan datang menghancurkan seluruh patung itu, dan ini adalah melambangkan kedatangan Kristus yang kedua kali. The Great Controversy halaman 339 mengatakan di tengah keruntuhan bangsa-bangsa, umat Allah harus berpegang pada janji bahwa kerajaannya akan datang. Batu yang terpegal itu adalah tanda akhir dari semua pemerintahan manusia. Kita pindah pada pokok pembahasan menyembah patung. Mengapa atau apa tujuannya patung 60 hasta didirikan Nebukadnezar sebagaimana tercatat di dalam Daniel pasal 3? Menurut Andrews Bible Commentary halaman 1024 dan 1025, ada 4 alasan dan maksud mengapa Nebukadnezar mendirikan patung itu. Yang pertama, patung itu didirikan Nebukadnezar sebagai ekspresi keengganan dan ketidaksenangannya untuk menerima rencana Allah baginya dan bagi kerajaannya. Yang kedua, dengan mendirikan patung itu, Nebukadnezar ingin menggantikan pernyataan ilahi
dengan keinginan hatinya sendiri. Yang ketiga, patung itu didirikan untuk menggambarkan kepercayaan Nebukadnezar bahwa dia dan kerajaannya akan tetap ada untuk selamanya. Dan yang keempat, patung itu didirikan agar semua tunduk dan menyembahnya. Sekarang apa maksud dan tujuan patung buatan Nebukadnezar harus disembah? Dan mengapa yang tidak menyembah harus dibuang ke dalam dapur api? Dari sumber yang sama dikatakan bahwa keharusan untuk menyembah patung besar yang didirikan Nebukadnezar itu adalah dengan maksud menyatakan ketundukan dan kesetiaan kepadanya, kepada Nebukadnezar dan juga kerajaannya. Masalah ini begitu serius bagi raja sehingga barang siapa yang tidak mau sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Motivasi Nebukadnezar ialah bahwa ia sendiri bukan Allah yang memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang harus mati. Mengapa demikian? Karena menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 782, penolakan untuk sujud menyembah di hadapan patung Nebukadnezar dianggap sebagai bukti nyata permusuhan terhadap Nebukadnezar, sang raja, dan juga pemerintahannya. Sekarang apa penyebab ada yang tidak menyembah pada waktu itu? Dan apa pelajaran untuk kita saat ini dari yang menolak untuk melakukan penyembahan kepada patung tersebut? Di antara mereka yang dipanggil pada prosesi peresmian patung Nebukadnezar itu, ada orang-orang Yahudi yang telah diangkut dari Yerusalem ke Babel yang dalam kepercayaan agama mereka dilarang untuk sujud menyembah kepada patung yang menyerupai apapun juga sesuai dengan apa yang tercatat di dalam hukum Taurat. Didapatilah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud menyembah patung Nebukadnezar itu. Mereka telah menerima pendidikan yang benar tentang Allah satu-satunya yang patut disembah. Alfa Omega Jilid 4 halaman 117 katakan bahwa di tengah-tengah orang banyak yang menyembah sujud, itu terdapat 3 orang yang telah bertekad dengan teguh tidak mau berbuat demikian karena hal itu menghina Allah di sorga. Allah mereka adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang lain lagi yang mereka harus sembah. Dengan kata lain, mereka tidak menyembah karena mempertahankan iman dan keyakinan mereka. Mereka katakan dalam Daniel 3 ayat 18, "Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Dari pengalaman 3 orang muda Ibrani yang menolak menyembah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, penolakan untuk menyembah akan membawa kita pada ancaman dan hukuman yang mengerikan yang akan menguji serta memurnikan iman kita. Yang kedua, dalam keadaan terancam karena penolakan untuk menyembah berhala, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Yang ketiga, jika kita tetap teguh pada pendirian iman kita, maka sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menang pada waktu itu, kita pun akan diberikan kemenangan. Alfa Omega Jilid 4 halaman 122 menegaskan, sebagaimana pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitulah pada penutupan sejarah dunia. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka yang berdiri dengan teguh mempertahankan kebenaran. Ia akan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kehadirannya yang tetap itu akan menghibur dan menolong mereka. Kita lanjut pada pokok diskusi selanjutnya, yaitu menyembah patung lagi. Nah, apa hubungan patung di Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 13 ayat 14-15? Apa persamaannya? Nah, mari kita lihat. Patung yang didirikan oleh Nebukadnezar di Daniel pasal 3 ini adalah, dan juga gambar binatang atau patung binatang di dalam Wahyu pasal 13 ayat 14-15 ini adalah sebuah hubungan simbolis yang kuat sebagai lambang ujian kesetiaan umat Allah di bawah ancaman hukum mati. Jadi ada kesamaan di sana, ada koneksi yang bisa kita lihat, hubungan yang sangat kuat dari kedua cerita ini, yaitu Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 13. Nah, oleh karena itu paling sedikit ada 4 persamaan utama. Yang pertama, kita bisa melihat persamaan tentang perintah menyembah wajib. Daniel pasal 3 dan Daniel pasal 13, Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 13 memperlihatkan ini. Kemudian kita melihat ada konsekuensi dari penolakan. Kalau kita melihat penolakan yang terjadi ini, mereka terancam hukuman mati. Dan itu sama seperti Wahyu 13. Orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh.
Kemudian persamaan yang ketiga yaitu konflik dalam penyembahan. Pertentangan antara penyembah pencipta melawan penyembah ciptaan atau penyembah patung. Kita bisa lihat itu terjadi konflik kesetiaan antara mana yang benar, yaitu setia kepada Allah yang benar atau setia kepada sistem penyembahan palsu. Kemudian kesamaan yang keempat adalah skala penerapan. Kita bisa lihat bahwa Daniel pasal 3 itu mereka teruntuk kepada seluruh undangan yang ada pada saat itu, yang ada di kerajaan Babel, dan Wahyu pasal 13 itu kepada seluruh umat manusia secara global yang ada di atas muka bumi ini. Sehubungan dengan ini, The Great Controversy halaman 445 mengatakan bahwa patung Nebukadnezar adalah simbol dari pemaksaan agama di akhir zaman. Seperti api menyala-nyala di Dura, hukuman akan dijatuhkan pada mereka yang menolak menyembah kuasa antikristus. Nah, selanjutnya di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa pengertian penyembahan? Mengapa kita menyembah Allah dan bagaimana bentuk penyembahan kepada Allah? Nah, saudaraku yang terkasih, penyembahan adalah pengakuan tertinggi atas kedaulatan Allah dengan memberikan kesetiaan mutlak kepada Tuhan, baik melalui sikap hati, perkataan kita maupun tindakan kita. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa penyembahan itu bukan sekedar ritual. Penyembahan mencakup ketaatan penuh. Matius pasal 4 ayat 10, Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Kemudian penyembahan itu adalah melambangkan kesetiaan kita. Kita menyembah apa yang menguasai hidup kita. Kalau kita adalah makhluk ciptaan, maka kita setia kepada siapa yang mencipta kita. Itu adalah sebuah statement, sebuah tindakan bahwa kita ini setia kepada siapa yang menguasai hidup kita. Nah, oleh karena itu, mengapa kita menyembah Allah? Ada 3 alasan kenapa kita menyembah Allah. Yang pertama, karena Dia pencipta. Wahyu pasal 14 ayat 7. Kemudian yang kedua, kenapa kita menyembah Allah? Karena Dia menebus kita. Dia adalah penebus. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan alasan yang ketiga kenapa kita menyembah Allah, karena hanya Dia yang layak disembah. Wahyu pasal 22 ayat 9. Nah, kalau begitu, apa bentuk-bentuk penyembahan kepada Allah? Nah, paling sedikit ada 5. Yang pertama, kita menyembah kepada Allah lewat ketaatan pada firman Tuhan. Itu adalah penyembahan. Yang kedua, kita menyembah Allah melalui memelihara perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita menyembah Allah di dalam kesetiaan iman kita. Yang keempat, kita menyembah Allah dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan yang kelima, kita menyembah Dia dengan menolak terhadap semua sistem penyembahan palsu. The Desire of Ages halaman 189 mengatakan, penyembahan sejati adalah penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Ritual tanpa ketaatan adalah sia-sia. Selanjutnya, apakah pelajaran patung dalam Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 13 bagi kita saat ini? Nah, saudara, ada beberapa pelajaran penting mengenai penyembahan patung dan juga kehidupan kita saat ini. Paling sedikit ada 3. Pelajaran yang pertama adalah kita harus ingat jika umat Allah akan diuji di akhir zaman sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perhatikan itu. Persiapkan diri kita. Kita akan diuji sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pelajaran yang kedua adalah di dalam menjalankan ketaatan kita akan ada paksaan untuk beribadah kepada hukuman manusia atau beribadah kepada ibadah buatan manusia. Dan itu akan dilakukan dengan ancaman hukuman. Jadi sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dipaksa. Dan kalau mereka tidak mau, ada ancaman. Demikian juga kita di akhir zaman dikatakan kita akan mengalami hal yang sama. Dan yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ketaatan kepada Allah adalah tanda yang memisahkan kita dari dunia. Apa yang dapat memisahkan kita dari umat yang kompromi adalah benar-benar taat kepada Allah. Signs of the Times, Mei tanggal 6 tahun 1897 mengatakan, hanya dengan kuasa Allah saja kita dapat setia kepadanya.
Terima kasih pendeta. Sekarang kita akan membahas pokok pembahasan penganiayaan gereja mula-mula. Siapa perintis dan bagaimana sejarah gereja mula-mula? Sudah tentu sentral atau pusat dan fondasi dari kekristenan atau gereja ialah Yesus Kristus sendiri. Dalam kitab Kisah Para Rasul, setelah kenaikan Yesus, gereja diawali dengan pergerakan para rasul menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-14 sampai pada hari Pentakosta. Di antara para rasul ini ada 3 tokoh utamanya yang boleh dikata sebagai perintis, yaitu Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta, Yohanes yang bersama-sama Petrus berdiri memberikan penjelasan di hadapan Mahkamah Agama menurut Kisah pasal 4, dan juga Yakobus yang memimpin sidang awal gereja di Yerusalem menurut Kisah pasal 15. Mulai dari mereka inilah gereja terus berkembang dan Injil semakin tersiar walaupun menghadapi ancaman dan penganiayaan. Sekarang mengapa perintis dan gereja mula-mula dibenci masyarakat saat itu, bahkan mereka dianiaya dan dibunuh? Pada dasarnya mereka disukai oleh masyarakat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47 katakan, dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kebencian, pertentangan, serta penganiayaan muncul atas dasar iri hati, kebencian orang-orang Yahudi atau golongan kafir yang tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh para perintis, gereja, dan juga orang-orang percaya pada waktu itu. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 dan 2 memberi informasi kepada kita bahwa ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena pemberitaan Injil Yesus Kristus mereka dibenci, dianiaya, dan dibunuh. Contohnya Stefanus, menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, dia menjadi martir demi Injil Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b mengatakan bahwa pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Penganiayaan terhadap gereja dan orang percaya berlanjut bahkan sampai pada pemerintahan Roma. Sekarang mengapa gereja mula-mula berkembang menjadi banyak dan berbeda falsafah satu dengan yang lain? Ada beberapa faktor yang menyebabkan gereja mula-mula kemudian berkembang menjadi banyak dan berbeda secara falsafah dari satu golongan kepada golongan yang lain. Yang pertama, adanya pengaruh politik, kekuasaan, dan budaya dari zaman ke zaman. Yang kedua, adanya perselisihan internal di dalam tubuh gereja itu sendiri. Yang ketiga, reformasi dan pergerakan Protestan pada abad yang ke-16 yang kita tahu bersama, yang tokoh utamanya yang paling terkenal adalah Martin Luther. Yang keempat, perbedaan pandangan dan penafsiran Alkitab. Inilah yang utama yang menyebabkan adanya berbagai macam denominasi, perbedaan dari satu golongan ke golongan yang lain, dan juga perbedaan sudut pandang dan falsafah dari gereja mula-mula. Pena inspirasi dalam Homeward Bound halaman 259 mengatakan bahwa firman Tuhan tidak memberikan izin kepada individu-individu untuk menetapkan dan memaksakan penilaian mereka. Sayangnya, mereka masing-masing memiliki teori mereka sendiri, pandangan mereka sendiri, dan mengklaim bahwa pandangan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Masing-masing memiliki teori dan keyakinan berbeda, serta mengaku memiliki terang khusus dari Tuhan. Akhirnya, mereka menarik diri dari tubuh gereja, dan gereja menjadi terpisah-pisah. Kita lanjut kepada pokok pembahasan mengenai tanda binatang. Nah, apa tanda penyembah Allah dan penyembah patung? Apakah tanda ini sudah menjadi sejarah di masa lalu atau akan terjadi kembali? Nah, saudaraku yang terkasih, tanda penyembahan Allah adalah Sabat hari ke-7 yang ditetapkan sejak di Eden sebagai simbol pengabdian kepada Sang Pencipta. Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Sebaliknya, penyembahan patung binatang ini menunjukkan ketaatan kepada hukum manusia. Seperti contohnya hari Sabat yang diubah kepada hari Minggu tanpa ada dasar Alkitab. Wahyu pasal 14 ayat 6-7, Yohanes pasal 5 ayat 16. Nah, saudara, mengenai tanda-tanda ini apakah sudah terjadi ataupun akan terjadi lagi? Dapat kita katakan bahwa tanda-tanda ini belum sepenuhnya terjadi dalam sejarah. Tapi prinsipnya telah dimulai. Misalnya,
perubahan Sabat ke Minggu secara resmi oleh gereja di abad permulaan, kemudian penindasan yang terjadi pada masa kegelapan. Ini pernah terjadi di masa lampau. Tetapi Ellen G. White mengatakan di dalam The Great Controversy halaman 605, sehubungan dengan penyembahan tanda binatang di akhir zaman, di sana Roh Nubuat menegaskan bahwa di dalam ujian akhir, Sabat akan menjadi pusat pertentangan dan pilihan untuk setia kepada Sabat Allah atau menerima tanda binatang akan menjadi ujian setiap atau kesetiaan terakhir bagi seluruh umat manusia. Jadi jelas bahwa apa yang dicatatkan di dalam Wahyu pasal 13 ini adalah sesuatu nanti yang akan terulang kembali, yang akan terjadi di depan kita, di mana Sabat akan menjadi pusat pertentangan dan disitulah ujian kesetiaan kita akan terlihat. Nah, mengapa Sabat begitu penting bagi orang Yahudi sampai mereka mau membunuh Yesus yang dianggap melanggar Sabat? Nah, saudaraku, bagi orang Yahudi, Sabat ini adalah identitas nasional dan tanda perjanjian khusus antara mereka dengan Allah. Keluaran pasal 31 ayat 13 dan 17. Tetapi, dalam zaman Yesus, para pemimpin agama, mereka telah menambahkan banyak tradisi dan peraturan manusia yang ketat, sehingga makna Sabat ini menjadi beban hukum yang kaku. Jadi tidak ada rasa hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi rasa beban ketika mereka masuk di dalam pemeliharaan hukum Sabat. Nah, ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, Yesus dianggap sebagai pelanggar tradisi ini. Nah, walaupun sebenarnya Yesus tidak melanggar hukum Tuhan atau hukum Sabat sesuai dengan Alkitab. Nah, di sini kita dapat melihat pola yang sama. Jika orang Farisi menginginkan kematian Yesus karena tradisi buatan manusia, demikian juga pada akhir zaman umat Tuhan akan mengalami masalah yang sama. Kita akan diseret ke dalam ancaman, ke dalam tekanan, ke dalam hukuman oleh karena tradisi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, mengapa Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Apa pelajaran kepada kita tentang melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lihat, paling sedikit 3. Yang pertama, kenapa sampai Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Karena dia mau menunjukkan bahwa Sabat itu adalah Sabat atau hari yang penting bagi kita menyatakan kasih Allah, bukan beban, aturan, hukum, dan lain sebagainya. Itu yang Yesus ingin sampaikan. Yang kedua, Yesus ingin mengembalikan makna Sabat sebagai hari kelepasan, hari pemulihan, hari belas kasihan, bukan sebaliknya. Dan yang ketiga, Yesus sementara melawan legalisme orang Farisi dan menunjukkan bahwa berbuat baik tidak melanggar Sabat, melainkan menggenapi tujuan hari Sabat. Sekarang kita datang pada pendalaman, yaitu pelajaran hari Jumat. Bagaimana cara malaikat-malaikat dari sorga menolong kita? Contoh bagaimana malaikat dari sorga menolong umat Allah dicatat dalam Kisah pasal 5 ayat 18 dan 19. Dikatakan di sana, mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Great Controversy halaman 631 katakan bahwa mereka tampak berpakaian jubah yang bersinar bagaikan kilat. Mereka datang sebagai manusia dalam pakaian jubah musafir. Malaikat-malaikat tampak dalam bentuk manusia kepada umat Allah. Mereka beristirahat di bawah pohon ek pada waktu tengah hari seperti orang yang sudah letih. Mereka menerima keramah tamahan manusia. Mereka bertindak selaku penunjuk jalan bagi yang sedang bepergian yang tidak mengetahui jalan. Mereka menyalakan api dengan tangannya sendiri di atas mezbah. Mereka membuka pintu-pintu penjara dan membebaskan hamba-hamba Tuhan. Demikianlah caranya malaikat sorga menolong umat Allah. Sekarang apakah malaikat dapat menyerupai manusia saat ini? Roh Nubuat katakan dalam buku Adventist Home halaman 445 bahwa bahkan di zaman kita sekarang ini, para malaikat dalam bentuk manusia memasuki rumah-rumah manusia dan dilayani oleh mereka. Dan orang-orang Kristen yang hidup dalam cahaya wajah Allah selalu ditemani oleh para malaikat yang tidak terlihat, dan makhluk-makhluk suci surgawi ini meninggalkan berkat di rumah-rumah kita. Hal ini tercermin dari perkataan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang,
Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kadang tanpa sadar kita telah bertemu dan berinteraksi dengan malaikat sorga dalam rupa manusia. Kita tiba pada aplikasi. Apakah bentuk penyembahan patung saat ini? Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, penyembahan patung saat ini adalah bentuk spiritual yang melibatkan penolakan terhadap hukum Allah, terutama hari Sabat, dan ketaatan pada sistem manusia. Ini mencerminkan mentalitas Babylon yang memprioritaskan kekuasaan, kontrol, dan materi. Jadi sehubungan dengan bentuk penyembahan patung saat ini, kita bisa lihat apa yang terjadi pada saat itu. Apa yang terjadi ketika Nebukadnezar memaksakan. Ini semuanya berkaitan dengan kekuasaan, dengan kontrol, dengan materi. Inilah mentalitas Babel. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita menyinggung jika ini juga berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan di gereja kita atau mungkin pribadi kita. Kenapa, saudara? Karena kalau kita melihat bahwa bentuk penyembahan patung itu bisa saja kita sementara lakukan saat ini lewat agenda pribadi. Kita memaksakan agenda pribadi. Kita memaksakan ambisi pribadi. Atau kita mau mengontrol orang, menguasai orang. Itu juga dikategorikan sebagai bentuk penyembahan kepada patung saat ini. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 225 mengatakan, Babel melambangkan kebanggaan manusia yang ingin menciptakan kebenarannya sendiri dan menolak ketergantungan pada Allah. Sebagai bagian dari aplikasi dan penutup dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana cara kita dapat merasakan pertolongan dan penyertaan malaikat saat ini? Mrs. White katakan dalam buku The Truth About Angels halaman 14 dan 15 bahwa malaikat-malaikat Allah ada di sekeliling kita. Seorang malaikat penjaga ditunjuk untuk setiap pengikut Kristus. Para pengamat surgawi ini melindungi orang benar dari kuasa si jahat. Malaikat-malaikatnya ditunjuk untuk mengawasi kita, dan jika kita menempatkan diri kita di bawah pengawasan mereka, maka di setiap saat bahaya mereka akan berada di sebelah kanan kita. Ketika secara tidak sadar kita berada dalam bahaya, memberikan pengaruh yang salah, para malaikat akan berada di sisi kita, menuntun kita ke arah yang lebih baik, serta memilihkan kata-kata untuk kita dan mempengaruhi tindakan kita. Mungkin kita sering tidak menyadarinya, namun keajaiban dan mujizat yang terjadi serta hikmat dan tuntunan ilahi menjadi tanda bahwa malaikat sorga berada di sekitar kita dan telah menolong kita. The Review and Herald, Agustus 14, 1888 mengatakan bahwa para malaikat menyertai kita setiap hari untuk menjaga dan melindungi kita dari serangan musuh. Demikianlah kita tidak sendirian dalam peperangan melawan kejahatan. Seandainya tirai penutup disingkapkan, kita akan melihat para malaikat surgawi berperang bersama kita. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Engkau baik. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud-Mu dalam hidup kami, dan mampu mempraktekkan pelajaran yang telah kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk tetap setia Tuhan, dan mengarahkan pandangan iman kami pada hari Maranatha yang semakin mendekat. Berkatilah kami masing-masing, serta ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.